Bunuh. Biksu yang membangun lantai 6 fondasi itu memiliki rasa membunuh yang lebih kuat. Setelah minum banyak, pedang panjang itu bersinar terang dan menebas dengan pisau. Ki pedang itu sangat ganas. Tidak ada rasa takut dalam jiwa perang, dan seluruh tubuh penuh dengan semangat membunuh dan semangat juang melonjak. Setelah kapak ditebas, cahaya kapak berubah menjadi bulan sabit. Momentumnya mengerikan. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu pecah, mereka semua hancur. Jiwa perang itu minum dan bergegas ke biksu yang membangun lantai 6 fondasi itu tanpa rasa takut. Dia berteriak, 36 hari kapak gang. Dengan gelombang Tomahawk, 36 bayangan kapak menyebar ke seluruh dunia. Setiap bayangan kapak memancarkan kesempatan mengerikan untuk membunuh dan momentum yang kuat, yang membuat orang merasa dingin di hati. Wajah lantai 6 fondasi bangunan itu berubah drastis, dan dia meraung. Kekuatan rohnya keluar dari tubuhnya dengan gila, dan dia berteriak, awan bintang 9 tebas. Pedang panjang itu ditebaskan ke bawah, dan cahaya pedang itu membumbung ke langit. Itu sangat menakutkan. 9 daoki keluar dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan 36 kapak. Jiwa perang itu tidak bersembunyi sama sekali, tetapi turun langsung. Kapak untuk membunuh. Berpakaian emas, jiwa perang itu tidak takut dengan serangan kekuatan itu. Menghadapi kekuatan yang mengerikan itu, dia memotong kapaknya lagi. Roh pembunuh meraung keluar dan menyelimutinya dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan ingin melawan, tetapi dia hanya bisa terburu-buru. Puff! Dengan kapak ini, dada lantai 6 fondasi itu hancur, darah disemprotkan, dan organ-organ internal semuanya mengalir keluar. Puff! Anda membangun pangkalan, 6 lapisan darah muntah dengan gila, tidak percaya melihat jiwa perang, tidak mengharapkan kematian terakhir dari orang itu sendiri. Kau ingin harta karunku, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Di depan sebuah menara kecil, Zixia Zonggaitian mencibir. Di tangan Gaitian, dia mengenakan sepasang sarung tangan emas. Ini adalah harta karun dari menara, yang menarik perhatian banyak orang. Tutupi langit, tinggalkan harta karun itu, maafkan kau karena tidak mati. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Gaitianyin mencibir dan berkata, jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Tubuh Gaitian berkelebat, dan dia langsung berlari ke salah satu pemuda, yang juga berada di lantai 6 fondasi. Ketika dia melihat pembunuhan Gaitian, dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang itu memotong sarung tangan berlian Gaitian, yang sama sekali tidak dapat melukai Gaitian. Wajah pemuda itu berubah, dan pertahanan sarung tangannya sungguh mengerikan. Mati! Mata Gaitian berkilat penuh niat membunuh dan meninju, yang sangat mengerikan. Puff! Tubuh pemuda itu terbang terbalik dan memuntahkan darah. Satu pukulan hampir membunuhnya. Di tempat kejadian, ada 2 tukang bangunan lainnya di lantai 5. Melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka segera berbalik dan lari. Tetap di sini, kalian semua. Gaitianleng mendengus, tubuhnya berkelebat dan tinjunya meledak. Setiap tinju memiliki kekuatan yang sangat kuat. Puff! Puff! Mereka berdua sama sekali bukan saingan. Mereka terlempar hanya dengan satu pukulan, dan organ dalam mereka akan hancur. Mereka menatap Gaitian dengan ngeri. Gaitian berkata sambil tersenyum dingin, kalian Huo Yunzong telah menekan kami sekte Zixia. Sekarang aku melihat betapa gilanya kalian, matilah semuanya. Tidak, Puff. Gaitian membunuh ketiga murid sekte Huoyun dan mendapatkan 3 token. Melihat sarung tangan berlian di tangannya, Gaitian mencibir dan berkata, Ye Chen, bukankah kau sangat kuat? Aku akan melihat bagaimana kau bisa dibandingkan denganku. Jika kau bertemu denganku, kau akan mati. Ada sebuah menara kecil. Junmo bertanya sambil berjalan santai, melihat sebuah menara kecil. Pintu menara kecil itu tertutup, di luar ada orang-orang yang menunggu. Sialan, aku dirampok oleh wanita Ye Chen. Di antara orang-orang yang menunggu, seseorang berkata dengan marah. Ketika dia keluar, dia pasti akan mati. Liu Piaoyue adalah kecantikan pertama sekte Zixia. Sayang sekali membunuhnya. Kita harus menghinanya dengan baik, sehingga kita bisa bersenang-senang. Haha, Ye Chen pasti akan menjadi gila saat itu. Junmo bertanya untuk mendengarkan ini, matanya tenggelam, matanya bersinar dengan rasa membunuh. Pada saat ini, pintu menara terbuka,
dan Liu Piaoyue keluar dengan pakaian bedak. Wajahnya sedingin es. Ketika tiga orang yang menunggu di luar melihat Liu Piaoyue keluar, wajah mereka penuh dengan senyum cabul. Orang pertama yang luar biasa. Hari ini, mari kita cicipi makanan segar. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Liu Piaoyue mendengar ini, tatapannya tampak lebih dingin, langit tiba-tiba bersalju, suhu udara turun tajam, lapisan es mengembun, wajah ketiga orang itu berubah. Teruskan, salah satu dari mereka berteriak, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya mengalir keluar, dan di tangannya sebuah tombak panjang menusuk Liu Piaoyue. Dua lainnya juga melepaskan kekuatan spiritual mereka yang mengerikan. Mereka adalah kekuatan tingkat ke-6 Zujijing, dan membunuh Liu Piaoyue. Teknik terikat es 10.000 mil. Liu Piaoyue berteriak, seluruh udara membeku dalam sekejap, menara itu dikelilingi oleh lapisan es yang tebal. Tidak bagus. Ketiganya merasakan darah mereka membeku di bawah udara dingin ini, dan kecepatan gerak tubuh mereka menurun. Bunuh. Tiga orang meraung, roh meraung keluar, ingin menghancurkan teknik pembukaan salju. Tusukan es, bunuh. Liu melayang turun dan minum, dan duri es membeku di udara. Setiap tusukan es terbunuh dengan ketakutan. Tidak, tusukan es seperti kilat, sambaran kilat. Tiga orang itu bergerak lambat, tidak bisa melarikan diri. Puff, puff, duri-duri es menusuk tubuh mereka, luka-luka itu disegel oleh es, darah membeku seketika, bahkan darah tidak mengalir keluar, tiga orang itu benar-benar kehilangan vitalitas. Liu Feixue menatap Kaisar Mo bertanya, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dan berkata, ada keterampilan sihir di menara, kamu pergi untuk mempraktikkannya. Jun Mo bertanya dan berkata, keberuntungan benar-benar bagus, kamu tidak perlu menyerahkannya, dan kamu telah mengambil yang murah. Jun Mo meminta untuk tidak mengatakannya, langsung masuk ke menara, Liu Feixue mengambil token tiga orang itu, lalu pergi. Pada saat ini, waktu pertama telah kedaluarsa selama 6 jam. Semakin banyak mayat ditemukan di Gunung Tianwang. Bahkan banyak orang yang membangun lantai 5 dan 6 fondasi itu banyak yang meninggal. Ye Chen telah memahami keterampilan ruang waktu besar di gua kecil selama 4 atau 5 jam, dan telah menguasai beberapa. Setidaknya setelah pameran, itu dapat membuat ruang waktu hidup dalam waktu sekitar 2 tarikan napas. Itu sudah sangat menakutkan. Jika Anda dapat puas dengan 2 tarikan napas, Anda dapat membunuh 7 lantai lokasi bangunan dengan kecepatan naga awannya yang mengejutkan Hongbu dan kombinasi angin dan makna angin. Ye Chen keluar dari gua dan menarik napas dalam-dalam. Sekarang selama dia tidak bertemu awan, Ye Chen tidak akan takut pada siapapun di sini. Ye Chen keluar dari lubang sejenak, dan dihentikan. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk sepatu besi yang rusak, tidak akan butuh waktu lama untuk datang. Gai Tian menatap Ye Chen dengan senyum dingin, seolah-olah seorang pemburu sedang menatap mangsanya. Ye Chen tersenyum, tidakkah kamu tahu, bisakah aku membunuh 6 lantai fondasi? Gai Tian berkata dengan nada sinis penuh percaya diri, coba sekarang. Ye Chen melihat Gai Tian yang sama. Gai Tian begitu percaya diri. Dia pasti punya harta karun atau sihir yang kuat, kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri di depannya. Ye Chen melihat sarung tangan berlian di tangan Gai Tian, dan matanya sedikit membeku. Dia tidak membocorkan suaranya dan berkata, aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal, tetapi aku tahu bahwa jika kamu ingin membunuhku hari ini, kamu harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Jika kamu menyinggung saudara seperguruan, mengambil wanita dari saudara seperguruan, dan bertarung melawan klan Zixia kami, kamu harus mati. Gai Tian berkata dengan dingin, aku tahu kekuatanmu kuat, tetapi hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Gai Tian berkata bahwa, di seluruh tubuh kekuatan spiritual meledak, sebuah pukulan keluar, cahaya sarung tangan berlian berkedip, ada pukulan kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah sarung tangan ini yang kamu andalkan? Jika begitu, kamu konyol. Ye Chen mencibir. Itu adalah pukulan tinju. Kekuatan 16.000 gajah meletus, dan udara yang sebenarnya menimbulkan riak. Ledakan. Tinju kedua pria itu saling beradu, dan kekuatan yang dahsyat mengguncang mereka berdua hingga terhuyung mundur.
Ye Chen terkejut karena kekuatan sarung tangan itu begitu mengerikan sehingga Gai Tian memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Gai Tian berkata sambil tersenyum ganas, bagaimana dengan sarung tangan ini? Kekuatanmu tidak lagi menjadi ancaman bagiku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kau benar-benar idiot. Apakah aku ingin menghadapimu dengan keras? Apakah Ye Chen tidak memiliki apa-apa selain kekuatan? Wajah Gai Tian berubah. Setelah dia memiliki sarung tangan, dia benar-benar terlalu percaya diri, dan sama sekali melupakan kendo Ye Chen, yang sangat menakutkan. Ye Chen, apakah kau berani bersaing denganku dalam hal kekuatan? Gai Tian bersemangat. Ye Chen mencibir, aku punya cara untuk membunuhmu dengan mudah. Mengapa aku harus memilih yang merepotkan untuk bersaing denganmu? Kau, wajah Gai Tian dingin dan dia marah. Tinjunya meledak lagi, dan kekuatan spiritualnya meledak. Kekuatan tinju ini sangat mengerikan, dan udara bergetar. Ye Chen penuh dengan pedang Qi dan ditutupi dengan momentum pedang. Dia mengayunkan pedangnya dan memotongnya. Dia berkata, satu pedang akan memotong langit. Dengan pedang Qi meraung dan berdenting. Cahaya pedang sangat kuat dan memotong kekosongan. Bang! Cahaya pedang jatuh pada sarung tangan berlian Gai Tian. Gai Tian terguncang, tetapi tidak ada cedera. Mata Ye Chen sedikit tenggelam, harta karun yang bagus. Mulut Gai Tian menunjukkan senyum bangga dan berkata, sarung tangan berlian tidak hanya kuat dalam serangan, tetapi juga memiliki pertahanan yang mengerikan. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu bertarung denganku. Kekuatan spiritual Gai Tian melonjak keluar lagi, tubuhnya melesat ke arah Ye Chen bagai kilat, tinjunya melontarkan kekuatan mendominasi yang sama. Yunlong mengejutkan Hongbu. Ye Chen berteriak pelan. Gerakan kakinya bergerak dan tubuhnya menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Gai Tian. Wajah Gai Tian berubah drastis. Roh pedang yang ganas menyerbu dari belakangnya, membuat rambutnya berdiri tegak. Gai Tian berbalik dalam sekejap, tetapi sudah terlambat. Cahaya pedang terbelah di tubuhnya, darah menyembur keluar dari dadanya, dan tubuhnya terbang terbalik. Puff! Gai Tian memuntahkan darah dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Meskipun Ye Chen adalah lantai 4 Zujijing, kekuatannya terlalu mengerikan. Sebagai lantai 6 Zujijing, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan sepasang sarung tangan berlian? Ye Chen menjadi dingin. Gai Tianjing berkata, kamu tidak ingin membunuhku. Demi saudari Liu, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Ye Chen mencibir, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Kamu, puff! Ye Chen memotong tanpa ragu-ragu. Gai Tian menatap Ye Chen dengan mata terbuka. Tenggorokannya berceceran darah segar, dan jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Ye Chen menurunkan sarung tangan berlian dan token Gai Tian, melihat sarung tangan berlian itu dan berkata sambil tersenyum, ini memang harta yang bagus. Dengan dia, kekuatanku akan jauh lebih dari 16.000 gajah. Ye Chen mengenakan sarung tangan berlian dan pergi dari sini. Ada berapa menara di Gunung Tianwang? Bagaimana situasi di Gunung Tianwang sekarang? Sambil berjalan, Ye Chen berpikir. Di arah jalan Ye Chen ini, ada 13 orang yang berhadapan langsung dengan Ye Chen. Di antara mereka, Zhao Jiang, Wang Meng dan yang lainnya adalah para pemimpin. Sudah hampir 7 jam, dan Ye Chen belum ditemukan juga. Sungguh merepotkan jalan dingin Zhao Jiang. Wang Meng berkata, mungkin Ye Chen telah terbunuh. Itu akan menjadi yang terbaik, dan itu akan menghemat banyak pekerjaan kita. Zhao Jiang mendengus dingin. Namun, saat ini, Zhao Chen melihat bayangan Zhao Chen di matanya. Ye Chen juga berhenti dan melihat Zhao Jiang dan yang lainnya. Matanya tenggelam, dan dia terus berjalan ke arah depan tanpa rasa takut. Ye Chen, sangat mudah bagi kita untuk menemukannya. Zhao Jiang meraung. Ye Chen mencibir, apakah kamu ingin aku mati? Ye Chen, kamu tidak bisa keluar dari Gunung Tianwang hari ini. Zhao Jiang berkata dengan dingin, apakah kamu melihat orang di belakangku? Semuanya 6 dan 7 lantai. Hari ini, bahkan jika kamu cukup kuat, kamu tidak dapat melarikan diri. Zhao Jiang selesai berbicara dan melambaikan tangannya. Ke-11 orang itu segera bergegas maju dan mengepung Ye Chen. Ye Chen melirik lebih dari 10 orang itu, hampir 6 dari mereka memiliki napas yang kuat, yang seharusnya berada di lantai 7 Zujijing.
Ye Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, apakah menurutmu kau bisa membunuhku dengan cara ini? Apakah kamu benar-benar tak terkalahkan? Kamu dapat membunuh lantai ke-6 fondasi, tetapi bisakah kamu membunuh lantai ke-7? Jangan banyak bicara, bahkan satu saja sudah cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu, kamu dapat mencoba dan melihat siapa yang jatuh di sini hari ini. Ye Chen tersenyum percaya diri. Zhao Jiang berkata dengan dingin, berikan padaku, siapa yang membunuh Ye Chen, ketika saatnya tiba, hadiah yang besar. Orang-orang ini semuanya difoto oleh keluarga kerajaan. Namun, lebih baik mengatakan bahwa Raja Sirius yang sudah mati dikirim untuk membunuh Ye Chen daripada orang-orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan. Cahaya di mata mereka berbinar satu persatu, dan roh seluruh tubuh mereka bergegas keluar dan bergegas menuju Ye Chen. Napas teror datang, dan Ye Chen tidak mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual. Dia minum dengan suara rendah, teknik ruang dan waktu yang hebat. Dalam sekejap, waktu dan ruang telah ditetapkan. Tubuh lebih dari 10 orang kuat yang terbunuh melawannya semuanya tidak bisa bergerak, tidak dapat bergerak sama sekali, menunjukkan ekspresi panik. 9 cara untuk membunuh Tuhan. Ye Chen memiliki minuman keras, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Tepat setelah istirahat, dia memotong 9 pedang dalam sekejap. Setiap pedang sangat menakutkan. Dia pertama kali membunuh 6 orang yang membangun fondasi di lantai 7. Ledakan. Ketika cahaya pedang muncul, seni ruang dan waktu besar berhenti. 6 bangunan fondasi tingkat 7 sangat ketakutan dan tidak bisa menghindar sama sekali. Puff, puff. Darah memercik di lantai 7 dari 6 bangunan dan lantai 6 dari 3 bangunan semuanya terkena pedang. Tubuh mereka terbang keluar dan darah disemprotkan. Ye Chen meluncurkan naga awan mengejutkan langkah merah, dan tubuhnya mengembara seperti hantu. Semua serangan di lantai 6 negara bagian fondasi dari 2 yang tersisa dikalahkan. Ye Chen langsung melukai lantai 7 Liu Mingzu Jijing dan lantai 6 San Ming Jijing, yang membuat mata Wang Meng dan Zhao Jiang mengecil dan wajah mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin? Wajah Zhao Jiang pucat. Dalam sekejap mata, 9 orang tewas, dan semua dari 7 lantai Zhu Jijing tewas atau terluka. Apa yang terjadi tadi? Wang Meng juga gemetar, benar-benar terpana, tidak percaya dengan matanya. Ye Chen penuh dengan roh pedang, berubah menjadi gelombang pedang yang bergejolak, dan menuju ke arah 2 orang yang tersisa. Cahaya pedang meraung keluar, diselimuti oleh bau pembunuhan dan kehancuran. Puff, puff. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat. Kedua pembangun itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka tidak memiliki ketegangan. Lantai 6 dan lantai 7 dari lingkungan pangkalan bangunan ke-11 terbunuh dalam 2 serangan Ye Chen. Zhao Jiang dan Wang Meng pucat, berkeringat dan menelan ludah. Rentan. Ye Chen menatap Zhao Jiang dan Wang Meng sambil mencibir, apakah kalian akan membunuhku dengan sekelompok sampah seperti itu? Kenapa kalian begitu kuat? Zhao Jiang menggigil dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kalian tidak tahu bahwa Wang San dapat meningkatkan kekuatannya hari ini? Kalian hanya ingin membunuhku, tetapi kalian menyia-nyiakan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan kalian. Oleh karena itu, aku semakin kuat, dan kalian akan menjadi pengganggu di mataku. Ye Chen, jika kalian membiarkan kami pergi, kalian dapat melupakan masa lalu. Zhao Jiang tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Ye Chen, tetapi mungkin dibunuh oleh Ye Chen. Kalian tidak bertanggung jawab atas masa lalu. Ye Chen bersenandung dingin, apakah kalian pikir aku akan mempercayainya? Kalian tidak dapat membunuhku. Aku seorang pangeran. Ayahku adalah Raja Sirius. Jika kalian membunuhku, ayah tidak akan membiarkan kalian pergi. Zhao Jiang berkata dengan dingin. Ye Chen tertawa dingin, Zhao Jiang, kau begitu bodoh, kau tidak bisa diselamatkan. Jika aku tidak membunuhmu, ayahmu akan melepaskanku. Tidak peduli apakah aku membunuhmu atau tidak, kau tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu, membunuhmu adalah hal yang berharga bagiku. Jangan. Zhao Jiang benar-benar ketakutan. Awalnya dia ingin menekan Ye Chen dengan keluarga kerajaan, tetapi Ye Chen sama sekali tidak terancam. Ye Chen tanpa ampun mengacungkan pedangnya. Puff, noda darah muncul di tenggorokan Zhao Jiang, dan darah menyembur keluar.
Zhao Jiang menatap Ye Chen dengan ngeri dan jatuh ke tanah. Wang Meng melihat kematian Zhao Jiang, dan wajahnya pucat pasi seperti kematian. Ye Chen berkata dengan dingin, "Aku tidak membencimu, tetapi kau pikir kau lebih unggul dan dapat membunuhku sesuka hati. Sekarang kau berada di tanganku, kau dapat membunuhku sesuka hati." Ye Chen berkata, pedang menebas, Wang Meng tidak dapat melawan, perlawanan tidak berpengaruh. Titik. Ketika Wang Meng jatuh, Ye Chen melihat ke lantai 6 dan 7 fondasi bangunan, yang masih tersisa. Matanya berkilat dengan niat membunuh dan membunuh seluruh dunia dengan satu gerakan. Tidak ada yang kebal. Ye Chen mengumpulkan semua token mereka dan langsung pergi. Jika kamu membunuh mereka, apakah kamu tahu bagaimana Sirius akan membalas dendam padamu? Ye Chen baru saja berjalan beberapa langkah, bertemu dengan Bei Wuyue. Bei Wuyue menatap mayat di kejauhan, terlihat dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan bunuh mereka, seperti Raja Sirius, balas dendam padaku. Bahkan jika aku mati, aku harus menarik bantal, atau itu akan menjadi sangat buruk." Aku benar-benar terkejut. Kamu mengagumi kekuatannya, tetapi sekarang setelah kamu bertemu denganku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Di mata Bei Wuyue, ada kesempatan membunuh yang dingin. Itu disebut Sekte Yunhai, Sekte Tari Utara. Satu tarian akan menggulingkan kota dan kemudian membunuh orang. Aku tidak tahu apakah itu benar. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Orang-orang yang melihatku menari sudah mati, kata Bei Wuyue dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tetapi itu tidak akan pernah terjadi padaku. Minuman dingin Bei Wuyue, gaunnya berkibar, kekuatan spiritual bersiul keluar, memperlihatkan napas yang kuat. Hati Ye Chen sedikit membeku. Dilihat dari napas Bei Wuyue, itu benar-benar melampaui 7 lapisan umum lingkungan konstruksi fondasi, dan kekuatannya pasti sangat mengerikan. Akhirnya aku bertemu lawan yang layak. Ye Chen menunjukkan senyuman, dan roh pedangnya juga dalam embusan cahaya, mengirimkan napas yang menakjubkan. Pakaian Bei Wuyue berkibar, matanya menakjubkan dan tangannya melambai. Dua sutra putih muncul di lengan bajunya, menyerang Ye Chen. Ye Chen menggunakan naga awan untuk mengejutkan merah. Dia menghindar seperti hantu. Cahaya pedang jatuh dan dua sutra putih putus. Tarian Bei Wuyue, tetapi dengan rasa membunuh, orang-orang melihat setelahnya, seolah-olah jatuh ke neraka. Kecepatan tarian bulan utara semakin cepat, dan gerakannya yang anggun menjadi cepat dan pendek. Niat membunuh tubuhnya semakin kuat. Sutra putih menyerang dan membunuh seperti kilat. Tubuh Ye Chen berkelebat, dan matanya menyusut. Dia berlari keluar dari punggung Bei Wuyue banyak sutra putih, seperti naga putih. Dia membunuh mereka dengan teror. Pedang Qi Ye Chen pecah dan berubah menjadi pusaran pedang. Dia digantung dengan sutra putih yang tak terhitung jumlahnya. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen meraung, dan angin puyuh mulai bertiup. Pedang dan angin puyuh yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu dan bergegas ke depan. Sutra putih itu terkoyak berkeping-keping. Sosok Bei Wuyue muncul di depan Ye Chen seperti hantu. Tampaknya menyatu dengan sutra putih. Cahaya pedang menyerang Ye Chen dan peluang membunuh bergulir. Ye Chen menggunakan naga awan untuk mengejutkan langkah merah, dan tubuhnya berkedip cepat. Pada saat yang sama, ki pedangnya melesat keluar seperti gelombang. Dia berkata, satu pedang memotong langit. Ledakan. Kedua cahaya pedang bertabrakan dan menghancurkan sutra putih secara menyeluruh. Menari untuk membuat gambar yang indah. Bulan tarian utara seperti dua kacang polong, menari dalam postur, jalan sutra putih, dan dedaunan tiba-tiba diselimuti. Ye Chen sedikit membeku. Ada bulan tarian utara yang tak terhitung jumlahnya, yang persis sama. Bagaimana kamu bisa memiliki senjata ajaib seperti itu? Ye Chen berseru dalam hatinya. Menari di langit, membunuh tidak terlihat. Tarian bulan utara yang tak terhitung jumlahnya minum pada saat yang sama, dan kekuatan spiritual yang kuat meledak. Tarian bulan utara yang tak terhitung jumlahnya menari, dan rasa kagum yang menginspirasi dan membunuh datang dari segala arah. Kemudian, satu persatu, tarian bulan utara semuanya terbunuh, padat, teror yang tak tertandingi. Ketika Jiu Chen membuka matanya, dia membuka matanya. Boom! Dengan 9 pedang keluar pada saat yang sama, roh pedang melonjak, dan teror itu tak tertandingi.
Wajah Bei Yue berubah drastis, tubuhnya dengan cepat mundur, dan semua Bei Yue lainnya menghilang. Puff! Tarian bulan utara pada tubuh cahaya darah, tetapi tidak ada cedera fatal. Ye Chen terkejut dan mendesah bahwa tarian bulan utara begitu kuat sehingga dia hampir menghindari 9 gerakan membunuh dewa. Bagaimana kamu menemukanku? Bei Yue menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah gagal dalam gerakan ini. Jangankan berurusan dengan Ye Chen, bahkan mereka yang membangun lantai 8 lingkungan fondasi akan menderita di bawah gerakan ini. Aku lupa memberitahumu, aku juga melatih kekuatan jiwa. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. Kekuatan jiwa. Bei Yue terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, meskipun kamu dapat mengubah sosok yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dalam kekuatan jiwaku, tubuh aslimu tidak dapat melarikan diri. Bei Yue tampak jelek. Ini adalah salah satu gerakan pembunuhan terbesarnya. Dia dihancurkan oleh Ye Chen seperti ini. Kamu memang sangat kuat. Kamu lebih baik daripada 7 lantai area fondasi umum. Namun, ketika kamu bertemu denganku, aku benar-benar menahanmu. Ye Chen mencibir. Northern Moon berkata dengan dingin, jangan terlalu cepat bahagia, beban belum dibagi. Bei Yue meminum pil, dan luka di dadanya langsung pulih. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan spiritual, dan pakaiannya mengalir dan kuat. Bayangan tari harus dibunuh. Northern Moon minum dengan rendah, menari dengan ringan, tetapi memiliki kesempatan membunuh yang mengerikan untuk menyerang. Tiba-tiba, sebaris sutra putih muncul, dan tubuh Bei Yue tiba-tiba menghilang. Mata Ye Chen mengecil. Dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan Bei Yue. Kekuatan jiwa Ye Chen muncul dan menyapu sekeliling. Namun, pada saat ini, kesempatan membunuh telah datang kepada Ye Chen. Ye Chen tidak bisa mundur, tinjunya melawan. Pedang di tangan Bei Yue menusuk sarung tangan berlian Ye Chen dan berhasil dilawan. Bei Yue terkejut. Tanpa diduga, Ye Chen memiliki beberapa senjata ajaib untuk pertahanan. Jika tidak, serangan ini pasti akan melukai Ye Chen. Go Bei Yue tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyerang dan membunuh Ye Chen. Dia tidak ragu untuk melangkah maju. Sutra putih dengan cepat mengelilingi Ye Chen, mencoba menjebak Ye Chen di dalamnya, dan pria yang menari di utara telah pergi dengan cepat. Hancurkan! Ye Chen berteriak, dan semua sutra putih hancur. Ye Chen bergegas keluar, tetapi dia tidak dapat melihat sosok Bei Yue. Bulan tarian utara tidak sederhana. Jika aku tidak memiliki kekuatan jiwaku, aku pasti sudah terluka sekarang. Hati Ye Chen hancur, Bei Yue masih sangat kuat, awan itu tidak terkejut. Ye Chen tidak memikirkannya lagi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mendapatkan harta karun dan sihir di menara untuk memperkuat dirinya. 3 jam sebelum akhir item pertama, semakin banyak mayat di Gunung Tianwang, dan impian orang-orang ini tentang yang kuat telah menjadi langit abadi. Xiao Yunjun, apa yang ingin kamu lakukan? Liu An, sama marahnya dengan Xiao Yunjun, terus mundur. Xiao Yunjun, dengan senyum tidak bermoral di wajahnya, mendekati Liu Anru selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, Anru, tidakkah kamu tahu apa yang aku pikirkan tentangmu? Liu An berkata dengan marah, keluar dari sini, cabul. Senyum Xiao Yunjun bahkan lebih cabul, cabul. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang bahkan jika aku harus mati hari ini. Liu An, yang marah, mencurahkan kekuatan spiritualnya dan membunuh Xiao Yunjun. Xiao Yunjun mendengus dingin, dan sebuah seringai muncul dari mulutnya. Kekuatan spiritualnya melonjak dan dia berkata dengan dingin, kamu bisa mengikutiku. Bahkan jika itu iblis Liu, aku tetap tidak takut. Xiao Yunjun menyerang Liu An dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Liu An seperti minuman keras di tangan cambuk panjang, seperti ular di masa lalu. Bang! Tubuh Liu Anru mundur. 7 lapisan lingkungan fondasi bangunan Xiao Yunjun, sementara Liu Anru hanya memiliki 6 lapisan lingkungan fondasi bangunan, yang sama sekali tidak ada bandingannya dalam kekuatan. Xiao Yunjun berkata dengan senyum ganas, kamu harus mengikuti hari ini jika kamu tidak mengikutinya. Mesum, aku akan membunuhmu. Liu An seperti dimarahi, dengan marah bergegas ke Xiao Yunjun, cambuk di tangannya ditarik keluar, kekuatan spiritual melonjak gila, dan kekuatannya sangat mengerikan.
Xiao Yunjun sama sekali tidak takut. Setelah satu tembakan, beberapa tombak muncul, yang langsung menghancurkan serangan cambuk Liu Anju. Sebuah tombak menusuk bahu Liu Anju dan menyemprotkan darah. Tubuh Liu Anru mundur, menggertakkan gigi untuk berteriak, teknik sihir roh ilahi. Kekuatan jiwa Liu Anru bergegas keluar dan menyelimuti Xiao Yunjun. Xiao Yunjun berteriak dingin, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan melindungi kepalanya. Aku telah waspada terhadap keterampilan jiwa keluarga Liu Mu. Sekarang aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Xiao Yunjun mencibir. Orang-orang dari keluarga Xiao hanya memiliki keterampilan ini, tetapi menindas wanita cukup ganas. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang, tertawa Yunjun dan Liu An sangat akrab. Ye Chen. Liu Anru melihat Ye Chen, entah mengapa ada sedikit kejutan di hatinya. Tampaknya Ye Chen telah datang, dan dia akan diselamatkan. Mata Xiao Yunjun memancarkan cahaya dingin yang dingin, dan berkata dengan muram, Ye Chen, aku tidak menyangka kau akan datang dan mati sendiri, dan aku akan membantumu. Hari ini, keluarga Xiao akan terputus. Ye Chen, dengan rasa kehancuran di matanya, bergegas ke Xiao Yunjun dengan pedangnya yang tajam. Mencari kematian, Xiao Yunjun meraung, dan kekuatan spiritualnya melonjak keluar. Dia menembaknya dengan satu tembakan dan kekuatannya luar biasa. Ye Chen juga sedikit terkejut. Xiao Yunjun benar-benar tidak sederhana, tetapi hari ini dia masih ingin membunuhnya. Waktu dan ruang yang besar. Ye Chen minum banyak, dan kekuatan spiritualnya melonjak, dan waktu dan ruang segera diperbaiki. Xiao Yunjun merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Wajahnya berubah sangat, tubuh kekuatan roh itu gila dan bergejolak. Dia ingin mematahkan belenggu Ye Chen. 9 cara untuk membunuh Tuhan. Dalam sekejap, Ye Chen menebas 9 pedang, dan gelombang pedang meraung, yang membuat Xiao Yunjun merasakan atmosfer yang mengerikan dan berbahaya. Hancur! Xiao Yunjun berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya yang mengerikan menerobos belenggu ruang dan waktu yang besar. Dia membunuh dengan senjata panjang dan menghindar dengan cepat. Puff! Meskipun Xiao Yunjun menghancurkan teknik ruang dan waktu yang besar, dia masih belum sepenuhnya menghindari 9 gerakan dewa pemotong. Tubuhnya terkena cahaya pedang dan darahnya terciprat kemana-mana. Bunuh dunia. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi, dan pedang itu penuh dengan pembunuhan dan kehancuran. Cahaya pedang meledak seperti kilat, dan retakan yang mengerikan meledak dari seluruh bagian bawah. Bunuh! Xiao Yunjun berteriak dengan marah, mendesak semua kekuatan untuk menahan serangan Ye Chen. Ledakan! Cahaya pedang menghancurkan, tubuh Xiao Yunjun mundur, Ye Chen meluncurkan naga awan yang mengejutkan langkah merah, langsung tiba di depan Xiao Yunjun, sebuah tinju meledak, hanya kekuatan yang ganas dan mendominasi menghancurkan segalanya. Jangan hancurkan Wang Quan! Suara Ye Chen bergema di telinga Xiao Yunjun, seperti dewa kematian. Puff! Dada Xiao Yunjun ambruk, organ dalamnya hancur, tubuhnya terlempar keluar, dan dia memuntahkan darah. Dia menatap Ye Chen dengan ngeri dan kehilangan vitalitasnya. Liu Anru tercengang oleh pemandangan itu. Ye Chen bahkan membunuh lantai 7 Zujijing seperti ini. Sungguh luar biasa. Setelah mengumpulkan tas surga dan bumi Xiao Yunjun, Ye Chen pergi ke sisi Liu Anru, melihat luka Liu Anru, mengeluarkan pil penyembuh, dan berkata, ambil ini. Siapa yang menginginkan sedekahmu? Liu Anru kembali sadar dan bersenandung. Ye Chen langsung mengambil mulut Liu Anru dan melemparkan pil luka majemuk ke mulut Liu Anru. Liu Anru tercengang dan kemudian berkata dengan marah, mengapa kamu begitu sombong? Aku sombong. Ada apa? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. Liu Anru tercengang. Tubuhnya begitu besar sehingga tidak ada pria yang bisa berbicara kepadanya seperti ini. Apa yang kau lihat dariku? Ye Chen menatap Liu Anru, masih bersikap sombong. Liu Anru tersadar kembali, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, matanya mengembara, tetapi dia berkata, siapa yang melihatmu? Kau pikir kau benar? Tanda tanya, kau bisa mengatur napasmu, dan aku akan melindungi dharmamu, kata Ye Chen. Liu Anru mendengus, memejamkan mata dan mulai mengatur napasnya untuk mengembalikan napasnya ke puncak. Setelah beberapa saat, Liu Anru membuka matanya dan napasnya stabil. Melihat punggung Ye Chen, dia teringat pada adegan saat pertama kali bertemu.
Dia begitu sombong sehingga dia tidak memperhatikan Ye Chen. Sekarang Ye Chen begitu kuat. Apakah kau juga telah mengembangkan kekuatan jiwa? Liu Anru tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen kembali menatap Liu Anru dan mengangguk sedikit. Liu Anru lebih penasaran dan berkata, bagaimana kau melatih kekuatan jiwa? Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu banyak? Liu Anru tampaknya menyadari sesuatu, dan dengan cepat menjelaskan, aku tidak ingin menanyakan tentang realitasmu, itu hanya rasa ingin tahu. Keluarga Liuku juga memiliki metode kultivasi jiwa. Kakak laki-lakiku dan aku telah mempraktikkannya, tetapi tampaknya mereka tidak sekuat dirimu. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku berkata bahwa aku dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang kuat. Apakah kamu percaya? Liu An seperti zeng sejenak, lalu mengangguk, aku percaya. Kenapa? Kamu tidak perlu berbohong padaku. Liu An seperti jalan. Ye Chen bangkit sambil tersenyum dan berkata, ayo pergi. Sidang hampir berakhir. Mari kita lihat apakah kita bisa bergabung dengan mereka. Liu Anru menatap punggung Ye Chen, sudut mulutnya sedikit menunjukkan senyum pahit, pikirannya tidak bisa melupakan kata-kata Liu Piaoyue di Tianxianglou. Liu Anru menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Ye Chen. Segera setelah mereka pergi, mereka bertemu Liu Mo, yang sangat terkejut bahwa Liu Anru berjalan dengan Ye Chen. Setelah Liu Anru mengatakan apa yang terjadi padanya, Liu Mo sangat marah. Jika Xiao Yunjun tidak meninggal, Liu Mo pasti akan segera menyelesaikan masalah dengan Xiao Yunjun. Kakak Ye, aku tidak ingin banyak bicara tentang rasa terima kasih. Setelah pertandingan besar selesai, bagaimana aku bisa minum anggur di lantai 7 Tianxianglou? Liu Mo berani dan terus terang. Ye Chen dapat melihat bahwa Liu Mo sangat mencintai saudara perempuannya. Jika sesuatu terjadi pada Liu An, Liu Mo akan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak akan pernah sopan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Ketiganya pergi bersama untuk menemukan Liu Piaoxue dan Jun Mo Wen. Saat ini, Jun Mo Wen, Liu Piaoyue dan roh perang telah berkumpul dan juga mencari sosok Ye Chen. Namun, mereka bertemu dengan Huo Yunzong dalam perjalanan mereka. Sangat menarik bertemu denganmu di penghujung hari, kata Luo Feng sambil mencibir. Liu Piaoyue berkata dengan acuh tak acuh, Luo Feng, ujian pertama akan segera berakhir, apakah kamu masih ingin memulai? Luo Feng berkata dengan dingin, aku tidak membunuhmu di Longshan sebelumnya. Kali ini, kamu harus mati. Bunuh. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang jiwa perang. Karena Luo Feng ingin membunuh mereka, dia tidak akan bersikap sopan. Sebelum Luo Feng memulai, jiwa perang telah bergegas. Pakaian pertempuran emas dari jiwa perang berkibar, dan seluruh tubuh memiliki niat untuk membunuh. Momentumnya sangat mengerikan. Luo Feng mendengus dingin, apakah kamu berani memulai denganku jika kamu membangun fondasi 5 lantai? Itu di luar kemampuan kita. Kekuatan spiritual Luo Feng melesat keluar, dan api membubung. Suhu ruang meningkat dalam sekejap. Api berubah menjadi naga api dan menuju ke arah roh perang. Jiwa perang sama sekali tidak takut. Kapak itu jatuh, dan cahaya kapak itu seperti bulan sabit, dan menebas naga api itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak, dan naga api itu menghantam jiwa perang. Jiwa perang itu mundur, tetapi kekuatannya dilepaskan oleh pakaian perang. Kapak untuk membunuh. Jiwa perang itu berteriak keras, dan suasana membunuh pun menyelimuti. Seolah-olah Anda bisa melihat pemandangan pembunuhan yang tak berujung. Itu menyeramkan. Luo Feng terkejut. Dia tidak melukai jiwa perang dengan serangannya tadi. Dia melihat pakaian emas pada jiwa perang dan langsung berpikir bahwa itu adalah harta karun. Kamu masih memiliki harta karun seperti itu. Aku akan mengambilnya. Mata Luo Feng berkilat menyeringai. Dia yakin akan memenangkan pakaian perang. Beberapa kelompok api yang mengerikan menyerbu ke jiwa perang, seolah-olah dapat membakar segalanya. Suhunya panas dan kering. Tanaman di sekitarnya layu dalam sekejap, dan bumi mengering. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan itu meletus, dan jiwa perang itu tidak takut. Menghadapi kekuatan yang mengerikan ini, dia bergegas maju dan berkata, 36 hari kapak gang. Kapak itu melambai, wajah dari 36 kapak, setiap kapak penuh dengan makna membunuh yang mengerikan, sangat kuat.
Luo Feng tidak pernah menyangka bahwa roh perang itu begitu kuat sehingga tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan pakaian perang, dia dapat sepenuhnya bersaing dengan 6 lapisan Zhu Jijing. Namun, jiwa perang tidak dapat membunuh Luo Feng. Luo Feng bukanlah pangkalan bangunan 6 lantai, dan memiliki kekuatan untuk melawan Liu Piaoyue. Membakar langit di bawah sinar matahari. Jiwa perang meraung, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti pemadam kebakaran. Sebuah api yang mengerikan meledak, dan pemilik kekuatan membakar langit membakar segalanya. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh roh perang itu mundur. Kekuatan api tidak dapat melukai jiwa perang, tetapi jiwa perang itu tidak dapat mengalahkan Luo Feng. Jiwa perang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu dalam waktu yang lama, dan kau akan dapat bersaing dengan lantai 6 Zhu Jijing. Pada saat ini, sebuah tawa datang. Pagi, Liu Piaoyue memiliki senyum di wajahnya. Junmo bertanya dengan menggoda, kupikir kau sudah mati. Aku tidak semudah itu untuk mati. Ye Chen tersenyum, dan kemudian menatap Luo Feng. Wajah Luo Feng berubah, mengetahui bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Kau ingin membunuh Piaoyue? Ye Chen menatap Luo Feng. Luo Feng Leng bersenandung, kau menyinggung klan awan apiku, semua ingin mati. Ya, mereka yang menyinggungku akan mati. Pada saat ini, suara dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Langit yang membara muncul. Langit yang membara menatap Ye Chen, niat membunuh di matanya semakin kuat. Luo Feng sangat senang saat melihat langit yang terbakar. Dia mencibir Ye Chen dan berkata, Ye Chen, kau harus mati hari ini. Berlututlah dan matilah, dan tinggalkan seluruh tubuhmu. Meninggalkan seluruh tubuhku, Ye Chen mencibir, olehmu. Dengan itu, tubuh Ye Chen bergerak dan memulai langkah-langkah mengejutkan naga awan. Ketika Luo Feng kembali sadar, Ye Chen sudah berada di depannya. Aku akan memberimu seluruh tubuh. Suara dingin Ye Chen bergema di telinga Luo Feng dengan semburan pembunuhan. Beranikah kau? Langit yang terbakar sangat marah sehingga matanya melotot dan berdarah, tetapi bahkan jika dia melakukannya, itu sudah terlambat. Tidak, Luo Feng berteriak ngeri. Bang! Ye Chen mengepalkan tinjunya, kekuatan yang mengerikan membuat tubuh Luo Feng langsung terbang keluar. Puff! Luo Feng memuntahkan darah, dadanya ambruk, organ-organ dalamnya hancur, matanya melebar, dan vitalitasnya benar-benar hilang. Itu hanya sebuah pukulan. Luo Feng mati. Melihat Luo Feng mati di depannya, langit yang terbakar dapat menyemburkan api di matanya, dan kemarahan serta niat membunuhnya akan meledak, yang sangat mengerikan.